Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah penyelenggara program Dual Track tahun 2023, serta jajaran, didampingi oleh fasilitator dan trainer, serta yang berbahagia rekan-rekan tim dari ITS. Pagi ini kita akan melaksanakan sosialisasi event besar dari Dual Track, di mana Dual Track telah berjalan di akhir tahun ini, di bulan ketiga tahun 2020, bulan periode keempat, triwulan keempat tahun 2023 ini, sehingga kita harus menyelesaikan target-target capaian dari Dual Track tahun 2023. Mengenai apa saja yang akan kita lakukan, nanti akan kami paparkan, dan sekolah nanti bisa bersiap-siap untuk melaksanakan beberapa agenda yang akan kita lakukan di akhir bulan September ini. Bapak Ibu yang terhormat, izinkan saya share screen. Suaranya kurang jelas Pak Ria, mohon izin. Tes 1, 2, 3. Apakah sudah jelas? Nah, sudah Pak. Sudah. Oh ya, mic-nya kurang dekat ternyata Pak Os. Baik, Bapak Ibu sekalian, apakah sudah terlihat Pak Host untuk materinya? Sudah Pak. Baik. Bapak Ibu sekalian, kita akan mensosialisasikan atau memberikan informasi terkait beberapa hal. Kita akan mengabarkan yang berita baik dulu ya Pak Os ya. Jadi ada berita baik dan semuanya baik sebenarnya. Cuman ada beberapa kegiatan yang harus kita laksanakan untuk menunjukkan atau memberikan bukti bahwa program Dual Track tahun 2023 ini berlangsung dengan sukses di Kalimantan Timur. Jadi nanti mengenai anggaran pembelian bahan dan sewa peralatan, nanti akan kita jelaskan mekanisme distribusinya, kemudian pelengkapan profil sekolah untuk pencairan bahan dan sewa peralatan, kemudian kita adakan pameran atau istilahnya festival Dual Track, juga sekaligus untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi Dual Track tahun 2023, kemudian juga pembinaan kewirausahaan, kemudian workshop pengembangan trainer. Jadi ada beberapa kegiatan yang akan kita laksanakan di September, November, dan Desember nanti. Bapak Ibu sekalian, ini berita gembiranya. Dan alhamdulillah untuk anggaran pelaksanaan Dual Track di tahun 2023 ini yang selama ini Bapak Ibu talangi atau dibayari dahulu oleh sekolah masing-masing, alhamdulillah telah cair Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk anggaran pembelian bahan dan sewa peralatan ini dialokasikan anggaran pembelian bahan dan sewa peralatan sebesar 7.560.000.000 rupiah per rombel. Jadi kalau Bapak Ibu memiliki 3 rombel, 4 rombel, itu nanti bisa dikalikan untuk anggaran yang bisa digunakan oleh sekolah untuk mengganti ataupun membeli bahan sewa untuk pembelian bahan ataupun sewa peralatan. Mengapa istilahnya sewa? Dikarenakan kita tidak diizinkan untuk membeli alat dengan anggaran ini. Karena kalau membeli alat ini nanti akan menjadi inventaris, karena ini program kerjasama dengan ITS. Nah nanti untuk pencatatan inventarisnya agak kesulitan Bapak Ibu, sehingga metodenya di sini kalau Bapak Ibu membutuhkan untuk peralatan, itu metodenya adalah sewa. Mengenai nanti ada dropping alat dari dinas, ya nanti kita tunggu, mudah-mudahan nanti kalau ada, ya anggaran ini bisa difulkan untuk bahan. Namun karena ini sudah akhir tahun, sebaiknya nanti bisa diatur untuk penggunaan anggaran untuk bahan ataupun sewa peralatan. Kemudian nanti mekanisme pencairannya Bapak Ibu sekalian nanti akan dicairkan dalam 2 termin. Akan dicairkan dalam 2 termin, yaitu termin 1 sebesar 50% anggaran ditransfer ke rekening kepala sekolah atau rekening sekolah
paling lambat 15 September 2023. Jadi saat ini kan akhir Agustus, kami memberikan target bahwa lebih cepat lebih baik. Nanti tergantung siapa, tergantung kesiapan sekolah untuk ditransfer. Ya paling lambat sekolah harus melengkapi perlengkapan tersebut, persyaratan tersebut hingga 15 September 2023. Syarat pencairannya telah menyelesaikan pelatihan minimal 50%. 50% nanti akan kami lihat di admin DT. Kemudian melengkapi profil sekolah, nanti akan kami demokan di kaltim.admindt.net. Kemudian termin 2, karena terbagi menjadi 2 termin ya, 50% anggaran sisanya akan ditransfer ke rekening kepala sekolah atau sekolah, estimasinya antara November hingga Desember 2023, dengan syarat telah menyelesaikan pelatihan 100%. Jadi seperti itu persyaratannya bagi sekolah yang telah memenuhi syarat, hari ini pun kami transfer bisa. Seperti itu. Batas maksimumnya hingga 15 September 2023. Yang berikutnya, Bapak Ibu akan diwajibkan untuk salah satu syarat di pencairan tersebut adalah melengkapi profil sekolah yang ada di admin dt.net. Nanti Bapak Ibu bisa mengupload rekening kepala sekolah atau sekolah, kemudian SDM barangkali ada perubahan. Mohon maaf, kemarin ada satu sekolah yang bertanya ke kami mengenai perubahan SDM, nanti bisa ditanyakan atau kita sampaikan ulang di sini, ya karena kami kemarin sibuk untuk atau ini apa namanya ada aktivitas di UNICEF bersama dengan ITS terkait digital skill yang terkait dengan dual track dan double track juga. Kemudian barangkali masih tertanya mengenai siswa yang kemarin masih gagal untuk diupdate di admin DT, nanti bisa disampaikan langsung akan dicatat dan dieksekusi atau dibantu oleh tim helpdesk kami. Saya mohon izin untuk demokan langsung untuk pengisian admin DT-nya Bapak Ibu. Izin. Sudah terlihat Pak Oseri untuk share screen-nya? Sudah, Pak. Baik, saya akan coba, mohon maaf akan mendemokan. Baik, ini izin SMA-nya Pak Fadli saya buat. Nanti dalam rangka pelengkapan data, silahkan masuk ke profil sekolah, kemudian edit profil. Nah, di sini ada NPWP-KS, NIK-KS, kemudian nama bank, rekening kepala sekolah atau rekening sekolah. Dipersilahkan nanti mau rekening kepala sekolah atau rekening sekolah, nanti diisikan, kemudian nomor rekening, nama bank, nomor rekening, dan atas nama rekeningnya seperti apa. Kemudian nanti silakan untuk di-upload buku sampul depan, ya buku sampul foto sampul depan dari rekening yang ada identitasnya. Bukan covernya ya, tapi yang ada identitas rekening untuk diverifikasi oleh tim keuangan ITS. Nah, kemudian fasilitator sekolah itu bisa dilengkapi. Kemudian petugas administrasi sekolah ini juga bisa dilengkapi. Namun yang utama Bapak Ibu, ini adalah nomor rekening dari identitas rekening ataupun identitas dari kepala sekolah. Jika ditanyakan banknya apa, yang penting banknya online bisa ditransferi. Jika kami pakai Bank Mandiri, Bapak Ibu, kalau pakai Bank Mandiri nanti tidak perlu clearing, langsung bisa nyampe. Bank lain boleh selama ada sistem ATM bersama atau sistem online-nya. Kalau BPR biasanya nggak ada. Jadi banknya saran kami Bank Nasional boleh, atau kalau menyamakan dengan kami masih buka rekening Bank Mandiri juga boleh. Ya, karena kami menggunakan Bank Mandiri. Nanti silahkan
edit di sini, kemudian disimpan. Kemudian kami akan memeriksa capaian sekolah. Jadi capaian sekolah itu kalau kami cek, mohon maaf sebentar ya, kami tampilkan sekalian karena yang belum mencapai 50% itu nanti akan dievaluasi oleh dinas dan belum bisa, mohon maaf, belum bisa kami cairkan seperti itu untuk anggaran bahan maupun sewa peralatannya. Ya, ini data online, data real time dari 21 sekolah. Nah, di sini terima kasih untuk sekolah yang telah mencapai 50%, minimum 50%, ini silahkan langsung untuk melengkapi rekening. Kalau memang hari ini siap, itu bisa kami proses langsung untuk ditransfer SMAN 1 Kongbeng, SMAN 2 Sebulu, SMAN 6 Berau, SMAN 2 Buntang, SMAN 1 Rantopulung, dan SMAN 4 Sendawar. Sedangkan untuk SMAN yang lain ini capaiannya masih di bawah 50%, Bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin di sini pelaksanaan pelatihan jalan tapi tidak dimasukkan dalam logbook karena kita tersistem Bapak Ibu, aktivitas Bapak Ibu bisa langsung dipantau oleh ITS maupun oleh dinas, mohon seluruh aktivitas yang telah dilaksanakan di sekolah ini langsung dimasukkan ke logbook. Jadi di tahun depan ini sudah ada antrian 20 sekolah infonya dari dinas ini untuk masuk ke dual track tahun 2024. Adapun nanti sekolah yang terkena evaluasi sudah disampaikan oleh dinas akan tidak diikutkan di tahun 2024 mendatang. Jadi Bapak Ibu diberikan kesempatan untuk yang kurang dari 50% ini untuk melengkapi administrasi sehingga nanti anggaran untuk alat dan bahan ini bisa didistribusikan langsung ke sekolah dan bisa dimanfaatkan untuk mengganti ataupun nanti untuk pelaksanaan pelatihan yang tersisa. Nanti seperti itu. Jadi di sini masih ada sekolah yang 2,5% capaiannya, berarti mungkin ini ada kendala, nanti bisa disampaikan kendalanya baik di forum ini ataupun nanti bisa japri ke kami untuk kami bantu menyelesaikan kendala tersebut. Seperti itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, saya akan kembali ke slide. Slide-nya salah. Baik, yang berikutnya itu adalah festival atau pameran dual track, Bapak Ibu sekalian. Jadi rencananya akan kita adakan tanggal 27 September 2023. Jadi ada waktu sekitar 1 bulan untuk persiapan. Mengapa kita adakan akhir September? Karena kita ingin memberikan ataupun berterima kasih kepada Pemprov Kalimantan Timur dalam hal ini melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atas program unggulan dual track yang telah dilaksanakan, di mana di akhir September atau tepatnya nanti per Oktober Gubernur Kaltim telah memasuki masa PLT. Dan kita ingin menunjukkan bahwa dual track ini adalah salah satu tinggalan atau legacy dari Pemprov, merupakan program unggulan untuk mengentaskan atau mengurangi potensi pengangguran bagi lulusan SMA di Kalimantan Timur. Jadi kita akan mengadakan pameran tanggal 27 September
2023, lokasinya di halaman Gedung Budaya Samarinda. Kemudian yang kami sediakan nanti adalah bantuan transportasi Bapak Ibu sekalian. Jadi alat bahan nanti kalau sudah cair juga bisa digunakan untuk pembelian bahan-bahan yang diperlukan untuk pelaksanaan pelatihan maupun pameran Bapak Ibu. Kemudian sifatnya transportasi nanti adalah bantuan, nanti akan disesuaikan oleh jarak, akan kami koordinasikan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, SMA mana, maka lokasinya Samarinda, antara Samarinda dengan yang ada di Kongbeng mungkin beda ya untuk bantuan transportasinya. Karena sifatnya bantuan nanti mohon maaf jika misalkan ada hal-hal yang kurang nanti bisa dialokasikan oleh Bapak Ibu sekalian. Kemudian nanti juga dalam pameran ataupun festival ataupun Monef nanti langsung kita jadikan satu kegiatan di situ, monitoring dan evaluasi. Nanti juga ada penghargaan, kategorinya ada 6, lebih detailnya nanti akan disampaikan oleh Pak Husairi. Kemudian untuk mensupport pameran ini, Bapak Ibu, kami juga menyediakan tools untuk pembinaan kewirausahaan, yaitu mulai dari peralatan untuk kewirausahaan, untuk pameran, ada tenda, kemudian ada roll banner, kemudian ada portable booth, kemudian ada neon box, kemudian ada juga tripod itu namanya tripod bracket TV portable. Bapak Ibu nanti kalau bawa TV juga bisa maksimum sampai 32 inch ya untuk ditampilkan di pameran. Nanti kami sediakan untuk alatnya untuk masang TV-nya, bracketnya. Nah nanti mudah-mudahan kami jadwalkan sebelum tanggal 27 sudah datang di Samarinda semua untuk dibagikan ke Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Itu informasinya. Kemudian yang berikutnya adalah workshop pengembangan trainer. Jadi ada 2 event Bapak Ibu yang akan kita laksanakan di akhir September. Yang pertama adalah Festival Dual Track tahun 2023, di mana ini bentuknya pameran. Juga kita akan melaksanakan monitoring evaluasi juga atas pelatihan yang telah dilaksanakan Bapak Ibu selama tahun 2023 itu pada event tersebut. Juga menunjukkan kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bahwa Dual Track telah berjalan sesuai dengan target kita di tahun pertama, yaitu pelatihan berjalan sesuai dengan kurikulum. Nah, event yang kedua Bapak Ibu lanjut, jadi tanggal 27 ada pameran, nanti untuk trainer akan tinggal di Samarinda. Kita adakan acara workshop pengembangan trainer, di mana kalau pada saat di awal kita dulu pernah melakukan TOT, yaitu TOT itu fokus pada metode pengajaran, kemudian penyamaan persepsi mengenai kurikulum. Kalau di workshop pengembangan trainer ini fokusnya adalah cara mengevaluasi, cara menyelenggarakan ujian praktek, dan cara pemasaran produk. Makanya di sini namanya adalah pengembangan trainer. Lokasinya nanti di Samarinda, Bapak Ibu, di Hotel Samarinda. Kemudian pesertanya adalah trainer. Kemudian fasilitas yang akan kita berikan adalah hotel, kemudian uang harian, kemudian bantuan transport. Mohon maaf, di sini sifatnya adalah bantuan transport. Nanti untuk besarannya nanti akan disesuaikan dengan jarak, dan nanti apabila ada kekurangan mohon bantuan sekolah untuk mensupport transport dari trainer untuk menuju ke lokasi. Demikian Bapak Ibu kurang lebihnya pembukaan ataupun materi sosialisasi untuk 2 kegiatan besar kita, yaitu adalah festival dan workshop pengembangan trainer. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti jika ada pertanyaan, tentunya saya yakin banyak pertanyaan, nanti bisa kita diskusikan setelah di akhir acara ini. Saya kembalikan ke Pak Siri. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arya sudah menyampaikan beberapa poin penting terkait dengan Festival Dual Track tahun 2023 ini Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan lancar, sukses, dan Bapak Ibu sekalian bisa menampilkan karya-karya terbaik dari siswa-siswi Dual Track. Saya sudah tidak sabar nih Pak Arya untuk
melihat dan menyaksikan karya-karya terbaik dari siswa dual track. Nah, Bapak Ibu sekalian, mensupport apa yang disampaikan Pak Arya, saya izin untuk share screen terkait dengan teknis sosialisasi festival dual track yang nanti akan kita himpun menjadi sebuah karya terbaik dari siswa Bapak Ibu sekalian. Nah, ini adalah ajang penghargaan sebenarnya untuk kelompok usaha siswa atau KUS yang ada di masing-masing sekolah. Saya melihat beberapa sekolah itu sangat-sangat aktif sekali, tetapi ada juga sekolah yang belum sempat nge-share mungkin dari data-data kelompok usaha siswa yang sudah berjalan. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya izin untuk menyampaikan bahwa kegiatan ini tujuannya adalah membangun nantinya semangat dan jiwa kewirausahaan dari beberapa siswa yang ada di dual track. Yang kedua, memberikan bekal pengalaman, pengetahuan, dan pembinaan kewirausahaan agar siswa nanti mampu memulai dan mengakselerasi wirausaha sosial di masyarakat tentunya. Dan yang ketiga yaitu bisa mengaktifasi empati, inovasi, dan membangun rasa tanggung jawab dari masing-masing kelompok usaha siswa dan menumbuhkan generasi wirausahaan muda kreatif dari wilayah Kalimantan Timur ini dengan wawasan sosial secara berkelanjutan, Bapak Ibu sekalian. Dan terakhir, bagaimana kita mendorong model praktek inovasi pengusaha muda yang peka terhadap inovasi teknologi informasi. Nah, ini tujuan yang akan dilaksanakan sebuah rangkaian festival dual track yang nanti akan dilaksanakan di Samarinda. Nah, apa saja target yang kita inginkan bahwa setiap siswa dual track ini memiliki semangat dan jiwa kewirausahaan. Yang kedua, siswa dual track ini juga memiliki pengalaman, pengetahuan, keterampilan yang dapat mengakselerasi wirausahanya. Dan calon-calon wirausaha yang muda kreatif ini memiliki ide, aspirasi, dan gagasan yang dapat terakomodasi dari masing-masing kelompok usaha siswa. Jadi mulai mereka berlatih di sekolah, mereka juga mampu membuat produk, baik itu produk jasa maupun produk yang langsung bisa dinikmati, baik itu boga maupun busana atau kecantikan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian akan kita akselerasi menjadi sebuah akselerasi cipta kerja dari masing-masing kelompok usaha siswa. Nah, Bapak Ibu sekalian, syarat peserta yang akan kita ambil adalah peserta aktif dari siswa yang terdaftar di kaltimadmin.dt.net. Dan yang kedua adalah lomba ini bersifat tim, yaitu kelompok usaha siswanya. Dan yang ketiga adalah setiap kelompok penyelenggara, Bapak Ibu sekalian, eh, dinas mewajibkan mengirim kus terbaiknya, minimal satu kus dalam satu rombel. Nah, ini silakan diseleksi Bapak Ibu sekalian untuk ambil bagian dari kegiatan lomba di Festival Dual Track ini. Nah, silakan nanti pendaftaran lomba melalui website dualtrack.id. Di situ ada awarding yang bisa diambil, diklik oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, ke kategori Festival Dual Track tahun 2023 yang nanti akan diselenggarakan adalah yang pertama, pengelola program dual track terbaik itu adalah nanti membuat video pelaksanaan di sekolah, mulai dari pelatihan, pemasaran, sampai kepada beberapa testimoni dari mitra-mitra yang ada di sekolah. Yang kedua adalah inovasi trainer terbaik. Ini melalui video nanti pembelajaran dari
para trainer yang nanti diupload dan kita akan evaluasi poin-poin materi yang dibuat. Nah, saya rasa untuk inovasi trainer ini sudah banyak dilakukan oleh para trainer, tinggal mengemas Bapak Ibu sekalian, di-create kembali, disesuaikan dengan aturan yang ada di rangkaian lomba di festival ini. Yang ketiga adalah kemandirian kus atau video profil kus. Nanti setiap kus itu diminta untuk membuat video yang sederhana untuk memvideokan keseruan dari kelompok usaha siswa, mulai dari membuat produknya sampai mereka bisa melakukan proses penjualan produknya. Silakan videonya yang simple, sederhana, bisa menggunakan tool-tool yang ada di handphone, baik itu menggunakan uh, CapCut atau menggunakan KineMaster atau apa yang ada di handphone yang bisa menghasilkan sebuah video, bisa menggambarkan aktivitas dari kelompok usaha siswa ini. Nah, yang ketiga, yang keempat adalah promosi produk unggulan. Nah, ini kita akan melihat bagaimana adik-adik kelompok usaha siswa produknya yang sudah jadi ini ditawarkan atau dijual di TikTok. Jadi promosi TikTok Bapak Ibu sekalian, nanti di situ ada link contoh promosi TikTok bagaimana cara menjual dan mempromosikan produk unggulannya di TikTok. Nah, jadi nanti di sini yang di-upload adalah link di video TikToknya. Dan yang kelima yaitu nanti adalah siswa terbaik. Ini nanti ada portofolio dan video aktivitas dari siswa tersebut. Nah, ini sifatnya adalah individu karena masing-masing siswa harus membuat portofolio. Mereka sudah belajar apa, sudah membuat produk apa, dan sampai mereka bisa menjelaskan bahan-bahan yang ada pada produk tersebut. Dan yang terakhir adalah transaksi terbanyak, yaitu catatan transaksi di masing-masing kus atau di total rombongan belajar. Jadi ada berapa masing-masing sekolah, itu silahkan nanti Bapak Ibu sekalian direkap sehingga menjadi total transaksi dari masing-masing sekolah. Nah, ini nanti akan kita eh, kalkulasi berapa masing-masing transaksi yang dihasilkan oleh sekolah. Ya, tentunya setiap kus mestinya akan memiliki produktivitas, mampu menjual produknya, dan mereka juga bisa mencatat sebagai catatan transaksi di dalam kelompok usaha siswa tersebut. Nah, ini bisa dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian mulai launching program dual track yang sudah pernah kita lakukan sampai di bulan September ini. Nanti bisa dikalkulasi juga pada saat acara di festival, nanti akan ada kegiatan lagi yang nanti akan mencatat juga transaksi dari Bapak Ibu sekalian. Jadi tolong transaksi yang bulan-bulan kemarin itu dicatat kembali dan dimasukkan nanti di form yang ada. Nah, ini adalah 6 kategori festival dual track yang nanti akan diumumkan pada saat acara puncak festival di Samarinda. Nah, ketentuannya Bapak Ibu sekalian, videonya ya sederhana saja, singkat saja, tanpa Bapak Ibu sekalian perlu mengeluarkan energi terlalu banyak begitu. Nah, kegiatan-kegiatan yang sudah ada itu silahkan Bapak Ibu sekalian eh, di diulang, di-create kembali, diolah kembali sehingga kegiatan-kegiatan itu bisa menjadi sebuah video-video kegiatan yang telah dilakukan di sekolah masing-masing. Baik itu video profil pelaksana dual track, inovasi dari trainer, kegiatan kelompok usaha siswa, sampai kepada kegiatan transaksi dari kelompok usaha siswa yang Bapak Ibu sekalian dampingi.
Nah, ini adalah ketentuannya, durasi videonya maksimal 5 menit, Bapak Ibu sekalian. Nanti perlu menyertakan logo dual track di pojok kanan atas ya pada videonya. Jadi videonya harus ada logo dual track. Yang belum ada silahkan nanti di-insertkan. Nah, nanti pada saat mengunggah, silakan hashtagnya di situ ada FaceDT, SMA Dual Track, dan tolong hashtag ini contohnya misalnya video profil KUS, sehingga Bapak Ibu sekalian, juri juga lebih mudah untuk mengevaluasi. Dan format judul untuk uploadnya misalnya nih ada festival di dual track, terus kategori lombanya, nama sekolah, dan nama kelompok usaha siswanya. Nah, kalau yang kegiatan profil sekolah berarti cukup sampai pada nama sekolah saja. Begitu. Nah, berikutnya kriteria penilaiannya ada dari sisi aspek konten. Nah, meliputi aspek naratif, ide dasar, konsep cerita, keunikan, serta komunikatif ya Bapak Ibu sekalian, terkait juga visual audio, misalnya videonya ya yang suaranya jelas begitu yang dimasukkan ke dalam file sehingga para juri juga mampu menangkap apa yang diceritakan dalam video tersebut. Tentunya juga kesesuaian dengan tema. Jadi saya kembalikan bahwa ada 6 kategori yang Bapak Ibu harus pahami. Ada pengelolaan program dual track, ada inovasi trainer, nanti adalah pembelajaran, ini adalah profil kurs, ini adalah video penjualan TikTok, promosi produknya, supaya adik-adik bisa terlatih menggunakan TikTok untuk jualan. Nah, besok Sabtu ini akan ada pembekalan TikTok affiliate yang per harinya itu bisa menghasilkan antara 10 sampai 20 juta. Nah, ini akan menjadi sebuah inspirasi bagi para siswa kita ke depan di era digital ini, walaupun di berbagai pelosok di Kalimantan tentunya jaringan internet dan TikTok itu sudah masuk di setiap unit-unit rumah. Nah, ini bisa berpenghasilan dengan menggunakan TikTok affiliate nantinya. Ada portofolio video juga dari siswanya, terus ada catatan transaksi. Jangan sampai salah menentukan kategorinya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadwal pelaksanaannya hari ini kita sudah lakukan sosialisasi. Nanti Bapak Ibu sekalian karena ini tidak mengkrit dari yang eh, baru gitu ya, kecuali yang TikTok, silahkan nanti Bapak Ibu sekalian mulai di create, dikumpulkan kelompok usaha siswanya untuk di masing-masing kategori bisa mengikuti. Nah, khusus yang sekolah itu tolong fasilitator yang harus mengomandani karena itu adalah nanti penghargaan terhadap sekolah, yaitu nanti sekolah-sekolah yang profil sekolahnya bagus dan kita lihat aktivitasnya juga di admin DT-nya bagus, cepat dan sering aktif di WA grup eh, kepala sekolah maupun fasilitator maupun para trainer itu sudah kami tangkap, sudah kami masukkan dalam database beberapa sekolah yang paling aktif dan sekolah yang jarang aktif. Nah, itu sudah ada di kategori kami sudah laporkan ke dinas. Nah, nanti ada proses penilaian antara tanggal 23 sampai 24, artinya di sini para juri sudah bekerja menentukan kira-kira mana yang menjadi terbaik dari yang terbaik. Nanti insya Allah akan ada puncak festival pada tanggal 27 September di Samarinda. Nah, form isiannya nanti bisa langsung di bit.ly.fastdt 2023. Demikian yang bisa saya tambahkan dari paparan Pak Arya. Terima kasih. Dual track, tetap kuat, pemimpin, pemikir, prestasi. Demikian saya buka dengan tanya jawab. Monggo silahkan dari Bapak Ibu sekalian yang akan bertanya.
Silakan Pak Fadli, bisa dibantu unmute dulu. Ya, silakan Pak Fadli. Ya, baik Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Padli dari SMA Negeri 2 Kota Bangun, Pak. Siap. Agar Jadi, sambil kenalan, mohon kameranya dinyalakan Pak, kalau internetnya sedang siap bagus. Pak. Mana nih saya? Oh iya. Silakan Pak. Jadi saya menanyakan tentang ini tadi festival itu Pak, karena kan di setiap sekolah itu kayak sekolahan dari kami itu ada multimedia, tata busana dan tata boga Pak. Apakah semuanya itu dibuat dalam satu bentuk video atau masing-masing Pak? Seperti itu. Itu Iya, saja sih Pak yang ingin saya tanyakan dalam durasi berapa tadi? 5 menit Pak ya. Itu ya 5 menit. itu jadi satu dalam tata busana, tata boga dan multimedia atau 5 menit itu satu persatu Pak. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fadli sudah menyampaikan pertanyaannya. Satu lagi Pak Haryanto dari SMA 4 Sendawar. Silakan Pak Haryanto di open cam Pak. Ya, ya, selamat pagi Pak. Pagi Pak, silakan Pak. Saya langsung aja Pak ya, biar anu waktunya. Ya, ya Pak. Pak, pesertanya yang sekolah terpilih aja nanti setelah tanggal 23, 24 kan di seleksi Pak ya. Itu Ya, yang terpilih aja ataukah semua baik. yang pertama. Yang kedua Pak, kalau itu semua dual track Pak, kami ini dari Kubar tuh jauh Pak. Misalnya kalau kami harus berangkat, sementara tadi hanya ditanggung iya ya. Itu yang kegiatan 27 tuh, hanya transport aja. Kalau kami dari Kubar tuh minimal 2 hari Pak. Jadi ada hotel akomodasi. Itu Pak. Halo? Iya, halo. Jelas ke Pak? Jelas Pak. Sudah Jelas jelas. suaranya. Oke. Baik, ini terkait dengan bantuan tadi ya Pak ya untuk pelaksanaan. Untuk kegiatan juga apakah eh, wajib setiap sekolah atau hanya yang masuk nominasi gitu ya Pak ya. Baik, baik. Terima kasih. Satu lagi mungkin Pak Arya supaya lebih komplit. Ini dari Bu Lili Anis Setiawan dari SMAN 8 Balikpapan. Silahkan Ibu. Terima kasih, Pak. Eh, Pertanyaan pertama, Pak, yang tentang festival, itu apakah semua KUS? Yang pertama, kemudian apakah siswanya juga ikut ke sana, Bapak? Itu tentang festival. Kemudian yang untuk pelatihan trainernya itu, apakah kalau kemarin kan TOT hanya 3 orang ya Pak ya, sedangkan kami kan punya trainer 4, jadi satu kelas satu trainer. Itu apakah ikut semua ataukah disamakan seperti TOT pada waktu itu? Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Iya. Baik, terima kasih Bu Lili. Eh, Coba saya bantu yang untuk festival. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, dari pertanyaan pertama tadi, yang eh, wajib ikut adalah setiap rombel, ya. Setiap rombel ada perwakilan, Pak. Jadi setiap rombel. Nah, tergantung kategorinya. Saya izin share screen lagi bahwa setiap kategori yang diikuti oleh
KUS itu adalah yang kategori ini Pak. Nah, yang pertama untuk inovasi trainer, Bapak Ibu sekalian, ini nanti akan masing-masing trainer ya, masing-masing trainer setiap rombel ya, setiap rombel, setiap topik keterampilan Bapak Ibu sekalian silahkan untuk mengikuti. Sedangkan untuk yang pengelolaan program dual track ini lebih ke arah video profil sekolah pelaksana program dual track, mulai dari pelatihannya, mulai dari proses kegiatan mungkin bersama Dudi atau pameran dan seterusnya ya. Jadi ini satu sekolah satu kalau ini Pak ya. Kalau ini tergantung dari jumlah trainer di sekolah Bapak Ibu sekalian. Terus yang kemandirian KUS ini Bapak Ibu sekalian, karena ini adalah profil KUS, bebas sebanyak-banyaknya. Kalau satu rombel itu ada ada 5 KUS atau ada 6 KUS, silakan didorong untuk mengikuti semuanya Bapak Ibu sekalian. Nah, setiap topik silahkan sebanyak-banyaknya. Ini lebih ke arah video profil kelompok usaha siswa. Artinya semakin banyak kelompok usaha siswa yang mendaftar, maka para juri juga akan melihat seberapa unik atau seberapa bagus dari aktivitas kelompok usaha siswa ini. Jadi kalau perkus nanti ada masing-masing topik keterampilan Bapak Ibu sekalian. Nah, sedangkan untuk promosi produk ini juga masing-masing KUS, juga masing-masing topik keterampilan. Silahkan sebanyak-banyaknya yang ini. Nah, jadi gunakan kegiatan festival ini sebanyak-banyaknya para kelompok usaha siswa itu mendapatkan juga sertifikat festival ini, Pak. Jadi kalau yang mau kuliah, ini juaranya bisa dipakai untuk jalur undangan atau mengikuti jalur-jalur yang lain. Ya, artinya menambah portofolio dari masing-masing anggota KUS tadi. Nah, kalau siswa terbaik ini nanti masing-masing siswa Bapak Ibu sekalian, kita akan sediakan template portofolionya, silahkan diisi. Sedangkan kalau video ini tambahan saja, artinya portofolio itu berupa form, doc gitu ya. Kalau ada video profilnya masing-masing siswa ini misalnya sedang melakukan jualan atau mereka sedang praktek sendiri di rumah, silakan kalau punya video di-linkkan saja. Tapi yang diminta di sini adalah portofolionya, CV, data pribadi. Nah, jadi kegiatan-kegiatan selama melaksanakan program pelatihan dual track. Dan yang ini adalah transaksi terbanyak dicatat dari masing-masing rombel dijadiin satu, berarti nanti Excel-nya itu ada satu topik keterampilan misalnya tata boga, nanti itu kan terdiri dari berbagai KUS. Nah, itu dijadiin satu sehingga total transaksinya itu adalah total transaksi dari sekolah. Kalau topik keterampilannya 3, berarti nanti ada 3 sheet laporan transaksinya tersebut. Oke, Bapak Ibu sekalian. Nah, terkait dengan siapa saja yang akan hadir di festival, maka berdasarkan arahan dari dinas, setiap sekolah diwajibkan untuk hadir dan memamerkan hasil produknya dari kelompok usaha siswa tadi. Nah, siapa yang hadir? Perwakilan saja Bapak Ibu sekalian, dalam satu stand mestinya ada perwakilan dari masing-masing topik keterampilan. Misalnya masing-masing topik keterampilan dikirim 2 orang yang jauh atau dikirim berapa orang, yang penting bisa mewakili dari topik keterampilan yang ada di sekolah masing-masing. Jadi kalau bisa nanti yang hadir adalah ya nominator tadi. Nanti kalau Bapak Ibu sekalian akan diumumkan yang masuk nominator itu nanti yang didorong untuk mengikuti festival di Samarinda. Itu Pak Arya mungkin ada tambahan dari teman-teman dari. Terima kasih. Sebelum saya
tambahkan izin saya menyapa Bu Ati, sudah hadir di Zoom. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Ati. Masih Pagi, mute. Bu. Masih Masih mute, mute. Mas. Masih mute. Ya, Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Baik Bu Ati, mohon maaf mengganggu waktunya di saat Munas AN. Jadi kami tadi sudah melaksanakan sosialisasi untuk acara di akhir September. Mohon berkenan untuk memberikan arahan dan petunjuk bagi Bapak Ibu Kepala Sekolah dan jajaran pelaksana dual track. Monggo Bu Ati. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Pak Arya, Pak Heri, rekan-rekan dari ITS, juga Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, juga trainer dan dari sekolah. Mohon izin dan mohon maaf, saya baru bisa ikut bergabung karena ini tadi masih keliling dengan Mas Irwan, harus ke beberapa sekolah karena hari ini khusus untuk Kota Balikpapan sedang mengadakan AN secara serentak ya. Jadi mau tidak mau harus, karena ini merupakan juga kewajiban, jadi harus muter dulu, harus melihat secara kondisinya. Mas Arya yang saya hormati, utamanya ini pada pagi hari ini apresiasi yang luar biasa untuk Bapak dan Ibu dari tim pembina dual track dari ITS. Barangkali Pak Kadis tidak bisa ikut gabung ya, karena banyak kegiatan, juga Pak Kabid baru pulang dari Palembang. Gitu. Artinya mungkin walaupun lewat daring, tapi insya Allah kami tetap membersamai Bapak dan Ibu, juga rekan-rekan dari sekolah. Terkait dengan hal yang mau kita lakukan, festival yang mau kita lakukan, ada satu catatan yang utama, Mas Arya, itu pesan dari Pak Kadis, karena kemarin hari Senin lebih tepatnya hari Senin saya sempat menyampaikan hal ini kepada beliau, dan beliau merespon dengan sangat baik untuk segera kita menyesuaikan dengan kondisi. Nah, untuk masalah tempat dan sebagainya itu sudah Pak Kadis sendirilah yang meminta, nanti akan kita laksanakan insya Allah di Taman Budaya, karena kita sambil itu milik Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur. Hanya duduk persoalannya, barangkali nanti rekan-rekan terutama yang dari daerah-daerah yang agak jauh, karena kalau yang terdekat ini Pak Rojak nih otomatis. Nanti saya minta dibantu Pak Rojak dan kawan-kawan dari SMA 16 otomatis. Sebagai gambaran saja, kenapa kemarin Pak Kadis memintanya di situ, karena di situ ada asramanya, mesnya Mas Arya, ada mes. Di Taman Budaya itu punya mes yang bisa dipakai oleh teman-teman untuk tinggal gitu. Jadi artinya itu bisa sangat membantu rekan-rekan yang dari daerah-daerah yang lain. Yang secara teknis nanti Pak Arya dan kawan-kawan lah dari ITS yang mungkin bisa mengaturnya. Tapi yang perlu sebagai catatan saya, tadi sekilas Mas Irwan sudah menginfokan bahwasannya yang sudah mencapai 50% itu baru berapa? 6 sekolah. Ini saya agak deg-degan juga kalau yang seperti ini kan gitu ya. Bapak dan Ibu perlu ketahui banyak sekali sekolah-sekolah yang sudah mengajukan diri untuk menjadi calon dual track. Nah, kita belajar dari Jawa Timur gitu ya. Betapa tidak enaknya ketika sudah diberikan satu pilihan pelaksana dual track itu tidak mulus begitu-begitu saja, hanya sekedar menjadi simbol atau katakanlah saya sekolah pelaksana dual track loh, hanya sekedar atribut yang melengket. Nah, kedepannya Mas Arya, kalau sekolah yang seperti ini tidak mencapai, del aja, ganti sekolah yang lain. Saya yang menjamin dan mempertanggungjawabkan ini, saya yakin Pak Kadis sangat apresiasi dan setuju. Jadi artinya kita ini menggunakan anggaran yang luar biasa besar dari negara, uang rakyat, maka penggunaannya harus tepat guna dan tepat sasaran. Kalau memang sekolah itu sepertinya tidak berminat untuk lebih jauh, kita lebih baik mengganti dengan sekolah yang mempunyai minat. Bahkan ada beberapa sekolah yang sudah mengajukan diri untuk dual track mandiri. Nah, artinya ini sudah banyak sekali Mas Arya yang mendaftarkan dengan ini. Kenapa kami tidak dijadikan ini? Padahal kami punya potensi dan mungkin kedepannya kita evaluasi kembali. Kalau yang tidak berjalan, gitu ya, hanya sekedar berjalan, cuma sekedar hello aja. Ini perlu dievaluasi kembali, mungkin bisa digantikan oleh sekolah yang lain, Mas Arya. Daripada kita tetap mempertahankan sebuah sekolah yang secara secara aktualisasi tidak nampak. Karena tidak perlu kita menggandeng atau menarik orang yang tidak mau berlari, kan begitu ya istilahnya.
untuk ke depan Pak Arya, sudah ada menunggu bukan hanya 20. Kalau kemarin kita hanya merencanakan sekitar 20. Mungkin ke depannya ini ada sekitar 25 sampai 30 sekolah yang akan bergabung di dual track dan bersaing dengan Bapak dan Ibu yang sekarang sudah menyandang piloting dual track. Bukan berarti kalau sudah piloting itu akan dijadikan terus ya Bapak dan Ibu, tidak. Kami akan evaluasi. Kalau memang harus digugurkan, gugurkan saja, kan begitu. Jadi Bapak dan Ibu, beban yang berat ketika kemarin 21 ini jadi acuan. Nah, sekarang di belakang Bapak dan Ibu sudah banyak yang menunggu untuk mendapatkan antriannya. Nah, sekarang kompetisi sudah mulai dijalankan karena bukan hanya Bapak dan Ibu yang ke depannya akan melaksanakan ini. Barangkali untuk sekolah-sekolah yang sudah melaksanakan 50% ke atas, sebuah apresiasi yang luar biasa. Dan mohon izin Mas Arya, nanti di dalam kegiatan kami yang namanya refleksi dan selebrasi ya Mas Irwan ya, kami juga akan memberikan satu reward penghargaan khusus dari Dinas Pendidikan. Artinya kalaupun dari ITS kerjasama dengan dual track juga ada, tapi nanti kami akan membuat sebuah sekolah yang inovasi tentang dual track itu khusus untuk bidang SMA, karena sendiri ada rewardnya di dalam selebrasi khusus bidang SMA yang akan dihadiri oleh 492 kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Nah, di situ kita akan memperlihatkan sebenarnya komitmen yang terbaik ada di situ. Nah, Bapak dan Ibu, mumpung belum terlambat, Bapak dan Ibu laksanakan seperti yang diminta oleh ITS, sudah dituntun oleh ITS. Begitu banyak sekolah yang menunggu seperti ini, istilahnya bantuan yang sifatnya bukan hanya sekedar fisik, tetapi bantuan pemikiran dan sebagainya, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Maka pergunakanlah kesempatan ini juga dengan luar biasa. Mas Arya, kami mendukung sepenuhnya untuk kegiatan festival. Insya Allah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur sudah mempersiapkan diri. Nanti Pak Rojak dan kawan-kawan dari 16, karena posisi Pak Rojak paling dekat, dan perlu saya info Pak Rojak, Pak Kadis sudah menginstruksikan untuk menggunakan Taman Budaya, karena itu kita punya ya, sekaligus juga ada tempat untuk menginap, dan memang ruang terbukanya sambil kita juga memperkenalkan Taman Budaya itu sangat-sangat representatif gitu, karena juga berada posisinya di kota. Ya. Baik, terima kasih Mas Arya. Mungkin salam saya untuk rekan-rekan semua yang saat ini juga ikut join. Mudah-mudahan dual track bukan hanya sekedar menjadi atribut bagi sekolah Bapak dan Ibu sebagai pelaksana, tapi betul-betul itu bisa diimplementasikan sesuai dengan arahan dari ITS. Terima kasih Mas Fajar, Mas Husairi, Mas Arya tentunya, juga Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, juga rekan-rekan yang tergabung di Zoom meeting ini. Terima kasih dan mohon maaf Mas Arya kalau baru bisa ikut gabung begitu, karena lagi punya gawe besar ini AN untuk seluruh Indonesia begitu. Iya. Mohon izin dan mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ati sudah memberikan sambutan dan penyemangat bagi teman-teman nih Bu. Penyemangat, dan sekolah-sekolah ini kayaknya sudah jalan semua Bu. Cuma perlu didorong supaya ngisi logbooknya. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, kepala sekolah dan fasilitator yang hadir pada pagi hari ini untuk segera untuk menginput kembali capaian-capaian yang sudah dilaksanakan di sekolah masing-masing. Baik, Pak Arya, kita lanjutkan ke sesi tanya-jawab deh. Mungkin yang tadi ditanyakan oleh beberapa sekolah terkait pelaksanaan di lapangan nanti di Samarinda. Ini berapa sih perwakilan gitu, perwakilannya di masing-masing sekolah? Apakah seluruh siswa? Tadi saya sudah jelaskan sedikit, mungkin ada tambahan dari Pak Arya dan teman-teman. Silahkan. Baik, terima kasih Pak Os. Saya menambahkan juga, mohon izin menyampaikan ke Bu I. Jadi pertanyaan dari Pak Haryanto tadi, apakah peserta terpilih? Tidak. Jadi nanti 21 sekolah piloting itu wajib untuk mengikuti pameran sekaligus mengambil tools kewirausahaan untuk sekolah masing-masing di Samarinda nantinya. Nah, 21 sekolah secara detail ada di sini ya, mulai dari Batu Engau sampai ke
SMA 8 Balikpapan. Kalau dilihat progresnya, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 sekolah yang telah mencapai target minimum 50% untuk pencairan dana termin 1, di mana nanti sekolah akan menerima masing-masing 7.560.000 per rombel, akan dibagi menjadi 2 termin. Nanti termin 1 Bapak Ibu minimal harus menyelesaikan 50% pelatihan di logbook. Nanti termin 2-nya estimasi sekitar November Desember akan menerima setelah 100% pelatihan dilaksanakan. Sedangkan untuk sekolah yang masih belum mengisi logbook diberi kesempatan hingga pertengahan bulan September untuk menyelesaikan pelatihan maupun rekap. Saya yakin sudah melaksanakan pelatihan namun belum menginputkan di logbook, seperti SMAN 2 Samboja, SMAN 1 Batu Engau, SMAN 1 Muara Samu, yang dan sekolah yang di bawah 20% ini mohon untuk segera menyelesaikan pelatihannya ataupun menginputkan pelatihannya di logbook admin.dt.net. Seperti itu. Kemudian untuk Bu Anis dari SMA 8 Balikpapan, saya tambahkan dari pertanyaan Pak Hos, yang berangkat pameran dan mengikuti workshop upgrading trainer. Bapak Ibu sekalian, kita samakan jadwal, kita rangkaian acara dengan upgrading trainer sebenarnya untuk memfasilitasi ini. Jadi minimal sekolah nanti yang berangkat adalah trainernya. Trainernya satu sekolah, kalau itu ada 4 trainer, berarti yang minimal 4 orang ini ikut hadir di pameran. Akan lebih baik jika didampingi oleh siswa ataupun kepala sekolah ataupun fasilitator jika memungkinkan. Tapi paling enggak trainer ini posisi sudah di Balikpapan. Nanti yang akan dipamerkan itu ya barang-barang ataupun produk-produk yang kira-kira tahan lama ataupun mudah untuk dipamerkan. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nanti akan disampaikan oleh Pak Oseri atau Pak Fajar contoh ilustrasi pameran. Jadi kita sudah beberapa kali mengadakan pameran di Jawa Timur. Nanti Bapak Ibu akan bisa melihat seperti apa contoh pameran yang sudah pernah kita gelar. Seperti itu. Kemudian untuk sudah ya tadi untuk Pak Haryanto sama Bu Anis, untuk Pak Padli tadi juga sudah dijawab oleh Pak Hosairi. Kurang lebih seperti itu Pak Hos, mungkin ada tambahan mengenai ilustrasi pameran Pak Hos. Ya. Pameran. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk kegiatan pameran nanti difokuskan ya Pak Arya supaya para trainer yang akan di-upgrading itu bisa hadir juga untuk sama-sama menyemarakkan. Nanti mungkin perwakilan setiap kelompok usaha siswa atau ketua KUSnya bisa diajak untuk bersama-sama. Berarti Pak Arya ketika membawa toolkit mereka juga apa aja Pak Arya supaya bisa membawa harus bawa mobil atau bisa dikirim melalui ini ya, melalui jasa pengiriman nantinya, sehingga sekolah juga bisa menyiapkan ininya apa yang barang yang nanti akan dibawa dari Samarinda. Ya, yang jelas saya lihat di grup kepala sekolah itu sudah banyak sekolah yang mengadakan basar ya. Jadi kurang lebih ya seperti itu Pak Os, nanti ditampilkan produk-produk unggulan. Kalau yang istilahnya yang praktis ya nanti untuk ditampilkan di acara pameran. Kalau misalkan kue-kue basah yang harus dibuat dari lokasi kemudian dibawa ke lokasi pameran, nanti takutnya akan tidak bertahan lama, kecuali yang posisinya di
kami mohon yang posisinya di Samarinda yang memungkinkan untuk untuk bisa lokasinya dekat ya, menampilkan yang kue-kue yang 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 tidak tahan lama tidak masalah, tapi kalau yang dari jauh mungkin fokusnya ke kue kering, kalau itu boga, kalau itu yang multimedia ya produk-produk seperti kaos, seperti mug dan lain-lain, kaos seperti itu. Ya, baik. Mungkin saya bisa bantu untuk ini Pak Arya, share screen beberapa contoh ya pameran yang ada di Jawa Timur kemarin ini sudah dilakukan. Saya izin share screen. Jadi ini ada beberapa produk yang dihasilkan. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti bisa memaparkan produk unggulannya. Nanti. Nah, ini yang tata rias, terus ini ada juga bidang multimedia, Bapak Ibu sekalian. Nah, teman-teman di dual track kayaknya sudah banyak yang memproduksi kaos dual track dan banyak juga yang menerima pesanan. Nanti silahkan Bapak Ibu sekalian bisa menampilkan juga ini. Nah, bagi sekolah yang terdekat mungkin bisa menampilkan yang punya kecantikan atau bidang tata rias ya, Bapak Ibu sekalian nanti bisa menampilkan kalau mau dipamerkan, silahkan mengisi di ruang-ruang sambil menunggu. Terus kalau ada nanti kegiatan-kegiatan yang lain bisa oleh Bapak Ibu sekalian ditampilkan. Begitu Pak Arya, mungkin saya kembalikan ke teman-teman kalau ada tambahan. Silakan kalau ada pertanyaan lagi Bapak Ibu sekalian dari kepala sekolah, fasilitator mungkin terkait dengan pelaksanaan festival ini. Izin saya tampilkan yang ada suaranya Pak Os ya untuk memberikan gambaran pameran Pak Os ya. Mas Susairi, saya mau menyampaikan ya. Iya Pak, dari mana tadi? Silahkan. Cek. Dari Pak Abdul Razak. Silahkan Pak Rozak. Apa kabar Pak Rozak? Silahkan Pak Rozak. Halo Pak Rozak. Cek. Ya, dengar suara saya Pak? Sudah Ya, Pak Rozak. sudah Bapak, sudah. Silahkan Pak. Pak Rozak. Masih gangguan mungkin ya. Oh, terlempar dia Pak Arya. Silahkan Pak Arya kalau ini ditampilkan dulu. Suaranya belum kedengaran Pak Arya. Sambil menunggu koneksi dari Pak Rozak, saya mohon izin tampilkan contoh pameran yang baru digelar di Jawa Timur. Sudah terlihat Pak videonya? Sudah. Sorry ya.
Coklat pandan original. Wah, cantik sekali. Sudah mulai datang. Yeah. Baik, ini ada yang sudah resen Pak Arya A1 dari SMA Bontang. Silahkan Ibu Dian. Terima kasih Bapak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian dari SMA. Yang ingin saya tanyakan begini Bapak. Oh, sebelumnya kami mohon maaf terlambat mengikuti Zoom tadi karena kami kebetulan harus menangani AMPK. Kemudian mohon maaf yang kedua, belum semua pelatihan kami sempat untuk upload atau masuk ke logbook. Gitu. Yang ingin kami tanyakan begini Bapak. Untuk festival bagian inovasi trainer terbaik itu, inovasi trainer, kan kami gini, ada sebagian dari pelatihan itu yang ketika trainernya berhalangan, ada asisten trainer yang mengisi gitu. Nah, pertanyaan kami adalah, apakah trainer itu yang mengikuti adalah harus yang mengikuti TOT kemarin, ataukah boleh asisten trainer ini juga ikut berperan serta mengikuti inovasi trainer ini Pak ketika festival nanti Pak? Mungkin begitu yang kami tanyakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silahkan Pak Rojak, nanti kita akan jawab punyanya Bu Dian. Tadi sempat terpental. Ya, terima kasih Mas. Kurang jelas Bapak. Baik Bu Dian, terima kasih atas pertanyaannya. Dahulu nanti sampai jawab setelah teman-teman. Ya, silakan Pak Rojak. Suara saya Mas Arya, Mas Husairi, suara saya dengar.
Kedengaran, Pak Pak. Rosak? Silakan, Pak. Dengar, Pak. Terima kasih atas waktu yang diberikan ya Mas Arya, Mas Huseri, dan tadi juga ada Bu Ati. Beberapa hal tadi sudah disampaikan ke Bu Ati ya, bahwa pelaksanaan untuk festival itu kan di Taman Budaya ya, kan itu juga dekat di kota, itu enak juga transportasinya. Kemudian yang kedua Mas Arya, karena kami ini juga posisinya di Samarinda, kira-kira nanti saya diberi gambaran ya Mas Arya, apa yang bisa saya bantukan ya, kami bisa memberikan bantuan sehingga nanti dalam proses kegiatan itu bisa berjalan dengan baik. Beberapa guru kami atau beberapa tenaga kami jika nanti kami siap. Kemudian yang disampaikan itu kemudian nanti acara yang untuk cantikan, insya Allah juga kami dari SMA kami juga akan siap ya untuk tampil itu. Dan jika dimungkinkan ya Mas Arya, karena di Samarinda juga ada beberapa sekolah, mungkin bisa nggak itu misalkan kami undang juga untuk tampil di kegiatan itu, mungkin di kegiatan itu mungkin nampil masalah seni atau musik dan lain-lain. Itu barangkali Mas Arya ya yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rosak. Nambah atau dijawab langsung Pak Hos? Halo Pak Usteri. Baik. Terima kasih Bu Dian dan Pak Rosak. Untuk Bu Dian dibantu jawab dahulu. Sebentar. Jadi Ibu Dian, untuk pameran, maaf untuk trainer ya, untuk asisten trainer. Termasuk tadi pertanyaan Bu Anis mungkin ya, siapa nanti yang berangkat untuk pelaksanaan workshop. Ini adalah trainer yang mengikuti TOT kemarin. Jadi trainer yang mengikuti TOT kemarin. Seandainya ada hal khusus, misal berhalangan atau memang sudah pindah sekolah, nanti kepala sekolah membuat surat pernyataan bahwa yang bersangkutan trainer ini digantikan oleh ini untuk mengikuti acara workshop dikarenakan yang bersangkutan telah pindah atau tidak bertempat tinggal atau tidak mau memungkinkan untuk melatih di sekolah tersebut. Nah, seperti itu. Namun jika yang bersangkutan itu telah masih melatih, ya diwajibkan untuk hadir, tidak boleh diganti. Seperti itu. Kemudian, bagaimana kalau misalkan ini juga menjawab pertanyaan dari rekan Bapak Ibu KS yang kemarin kontak saya, bagaimana jika sekolah itu dalam pelaksanaannya dibantu oleh asisten atau yang mengikuti TOT kemarin itu memang berhalangan tetap untuk mengajar di sekolah. Nah, karena syarat untuk mengajar atau melatih itu adalah telah mengikuti TOT, maka secara administratif itu harus yang mengikuti TOT tersebut. Artinya dalam hal ini jika dimungkinkan yang bersangkutan tetap melakukan supervisi ataupun mengetahui bahwa pekerjaan tersebut dihandle atau diasisteni oleh asisten trainer seperti itu. Jadi kegiatan tetap berlanjut atau berjalan, namun nanti secara administratif biar tidak ada masalah, ya itu harus trainer yang kemarin mengikuti TOT. Nah, kesempatannya kapan untuk mengganti? Kesempatannya nanti tahun depan Bapak Ibu, mudah-mudahan apabila sekolah Bapak Ibu nanti lanjut di tahun 2024, nanti bisa
diberangkatkan lagi trainer yang berbeda dengan trainer yang sebelumnya kegiatan tersebut. Termasuk di kegiatan workshop ini. Jika workshop ini yang bersangkutan bisa berangkat, ya diberangkatkan dengan syaratan bahwa yang mengikuti TOT kemarin memang berhalangan tetap untuk mengikuti, untuk melatih di sekolah masing-masing. Demikian Bu Anis dan Bu Dian. Kemudian Pak Rozak, terima kasih Pak Rozak atas support penuhnya teman-teman dari Samarinda. Dan pasti akan banyak mengontak Pak Rozak. Ya, jadi nanti pasti ada pengisi acara yang bisa jadi dari sekolah di Samarinda ataupun terjadi sekolah yang di sekitar lokasi, nanti pada mungkin edukasi atau undangan atau pengarahan siswa ke lokasi, saya akan sering japri ke Pak Rozak. Seperti itu Pak Rozak. Ya, terutama tool peralatan pameran nanti kami juga bikin ke sekolah melalui SMA Pak mulai dari portable, kemudian ada barang table, kemudian runner dan box lain-lain. Nanti saat ini sedang proses pengerjaan, insya Allah mulai minggu depan akan ada pengiriman, nanti akan kami koordinasikan dengan Pak Rozak. Demikian Pak Rozak, mohon supportnya. Makasih Mas. Ya, mungkin ada tambahan Pak Fajar, silahkan Pak Fajar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Jadi seperti yang tadi sudah disampaikan, pada hakikatnya ini adalah kegiatan tindak lanjut dari pelaksanaan 3P yang ada di sekolah. Fokus pelatihan kita 3P itu adalah pelaksanaan pelatihan, kemudian pengembangan produk, kemudian pemasaran atau praktek kewirausahaan. Jadi acara tanggal 27 dalam bentuk festival dual track ini adalah menampilkan 3 fokus itu di tempat acara. Sebisa mungkin nanti di model mungkin barangkali ada yang mencoba membuat praktek yang kira-kira dimungkinkan. Misalnya contohnya adalah membuat misalnya riasan atau make up misalnya, atau katakanlah misalnya mengemas produk, atau juga misalnya bisa juga mencetak, membuat fotografi dan mencetak hasilnya, itu bisa, sehingga bisa memberikan layanan kepada pengunjung. Kemudian hal-hal yang kira-kira tidak bisa dipraktekkan di tempat itu bisa dilengkapi dengan memanfaatkan audio visual, mungkin dalam bentuk video, dalam bentuk foto, atau bahkan dan sebagainya. Nah, untuk mendukung itu semua, Bapak Ibu nanti juga akan di-drop atau diberi perlengkapan kewirausahaan dalam bentuk 1 buah tenda dan juga portable booth dan juga standing TV ya, sehingga nanti Bapak Ibu bisa menaruh perlengkapannya ada di situ. Jadi mari kita buat festival dual track ini adalah merupakan miniatur atau prototipe yang telah dilaksanakan di sekolah, sambil kita belajar dan juga melihat produk-produk yang dihasilkan oleh sekolah lain. Saya harapkan semua sekolah itu bisa berpartisipasi sehingga kita bisa mendapatkan sama-sama hasil yang baik, baik bagi pengisi acara, pelaksana, maupun juga stakeholder yang akan mengunjungi festival dual track ini. Kemudian tidak lupa rangkaian yang lain setelah itu adalah festival, nanti akan ada upgrading untuk trainer. Jadi kalau semula fokusnya adalah di praktek pembuatan produk, nanti akan dikasih keterampilan baik itu pengembangan portofolio siswa, kemudian pembuatan katalog, dan juga mungkin pengemasan dan sebagainya.
Mungkin itu rangkaian acara dalam bentuk monitoring, upgrading maupun juga festival dual track ini. Demikian, terima kasih. Baik, waktu sudah menunjukkan pukul 11.30 Wita. Barangkali apakah masih ada Bapak Ibu pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian? Jika tidak ada, kita nanti akan, jika dimungkinkan, jika ada banyak pertanyaan, kita nanti akan mengadakan Zoom lagi untuk koordinasi Bapak Ibu sekalian, karena tentunya ini tadi adalah sosialisasi awal. Nanti bisa didiskusikan di grup kita, kendala-kendala untuk pengisian admin titik barangkali, atau mungkin pelaksanaan pameran, atau mungkin minta contoh barang apa saja yang bisa ditampilkan, nanti bisa chat di grup atau japri ke helpdesk kami ataupun ke kami atau ke saya. Tapi mohon maaf jika misalkan respon kami kurang cepat, terutama jika japri, karena memang padat merayap di akhir tahun ini Bapak Ibu kegiatan kita bersama-sama. Tapi yang pasti akan kami support, kami bantu apabila ada kendala-kendala. Demikian acara sosialisasi festival Dual Track tahun 2003. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dual Track tetap kuat, pemimpin prestasi. Setiap siswa berhak memiliki impian. Impian akan kehidupan, kesehatan, dan masa depan yang diharapkan. Kami percaya bahwa mimpi akan menjadi nyata ketika setiap orang diberikan peluang yang setara untuk mengembangkan potensinya. Dan peluang yang setara berawal dari akses kesetaraan pendidikan serta pelatihan yang berkualitas. Tetap kuat adalah inovasi strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur untuk melakukan pengayaan dan penguatan kapasitas dan kompetensi siswa SMA, SMK, dan SLB berupa kegiatan belajar mengajar reguler dan menyelenggarakan kegiatan pembekalan keterampilan dan akademi secara berdampingan dengan memanfaatkan kerapian lokal sesuai dengan potensi sekolah dan potensi lingkungannya. Dengan kurikulum 2 track, menciptakan siswa menjadi pemimpin, pemikir, dan mempunyai prestasi. Pada tahun 2021, di Kalimantan Timur ada 163.932 siswa aktif SMA, SMK, dan SLB. Akan tetapi, muncul masalah ketika 39% lulusannya tidak melanjutkan kuliah dan tidak bekerja. Belum lagi jika ditambah angka partisipasi sekolah jenjang SMA di Kalimantan Timur yang masih di angka 82%. Tentu, masalah pengangguran ada di depan mata. Hal tersebutlah yang menginisiasi diciptakannya program Dual Track, sebuah program tambahan keterampilan terintegrasi bagi siswa SMA di Kalimantan Timur untuk meningkatkan kecakapan dan daya saing menggapai impian di masa depan. Saat ini, program pelatihan Dual Track telah terlaksana di Provinsi Kalimantan Timur. Seluruh kegiatan bisa berjalan sesuai perencanaan, antara lain pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan Dual Track dengan peserta para kepala sekolah dan koordinator sekolah penyelenggara piloting Dual Track 2023, kegiatan training of trainers bagi calon trainer. Pada TOT ini berhasil melatih 60 calon trainer dari 21 sekolah piloting dalam 4 bidang keterampilan, yakni multimedia, tata boga,
tata busana, dan kecantikan. Terlaksananya pelatihan di sekolah dual track sejumlah 100 jam pelatihan. Terciptanya produk-produk hasil pelatihan dari masing-masing topik keterampilan dual track, hasil kerjasama sekolah dengan mitra dunia usaha dan industri. Ke depan, program pelatihan dual track ini akan mengembangkan kegiatan kewirausahaan melalui kelompok usaha siswa, sehingga tujuan menciptakan wirausahawan dan menyiapkan tenaga kerja terlatih dapat tercapai. Seperti diketahui, program dual track ini bertujuan membuat siswa mempunyai skill atau keahlian. Sehingga ketika mereka lulus, mereka mempunyai bekal untuk berwirausaha ataupun mandiri, terutama kepada siswa-siswa yang tidak bisa atau tidak mampu melanjutkan ke perguruan tinggi. Sejauh ini anak-anak sangat menyambut dengan baik dual track Tata Rias ini, di mana dalam beberapa pertemuan ini anak-anak sudah mampu menampilkan karyanya di event sekolah seperti karya P5 dan Hari Anak Nasional. Semoga kedepannya dengan bekal Tata Rias dual track ini anak-anak jauh lebih mandiri. Dengan mengikuti dual track ini, saya dapat memperoleh keterampilan dalam menjahit dan pengalaman serta penghasilan selama mengikuti kegiatan tersebut. Saya berharap kemampuan yang saya miliki ini dapat berwirausaha mandiri dan dapat membiayai kuliah saya untuk kedepannya. Dual track!